Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhat tullab wat talibat rahimakumullah jami'an. Fi hadzal sabah al mubarak najtami fi ma'hadina hadza al mubarak insyaallah li nasma' ba'dha al kalimat an al Qur'anil Karim wa huquqihi. Para santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini kita berkumpul di sekolah kita ini untuk mendengarkan beberapa pembicaraan tentang Al-Qur'anul Karim. Sesungguhnya Al-Qur'anul Karim adalah kitab terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk umat yang terakhir, yakni umat Islam, sebagai petunjuk, sebagai pembimbing dan sebagai sumber dari kebahagiaan umat Islam di dunia ini. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat-sifat Al-Qur'anul Karim. Para ulama mengatakan sampai ada 90 sifat Al-Qur'anul Karim yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah suatu yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat berharga di dalam kehidupan kita ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam kitabnya bahwa Al-Qur'an ini adalah nur, adalah cahaya. Cahaya apa fungsinya? Untuk menerangi kehidupan kita ini. Cahaya yang bisa menyinari kehidupan kita ini. Sesungguhnya manusia jika tidak berpedoman, tidak mengikuti Al-Qur'anul Karim, maka mereka berada dalam kegelapan. Maka mereka berada dalam kesesatan yang amat parah, tidak memiliki jalan keluar dari berbagai persoalan yang mereka hadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi'un nural ladzi unzila ma'ahu." Ikutilah oleh kalian cahaya yang diturunkan kepadanya. Apa yang dimaksud dengan cahaya dalam ayat ini? Yaitu Al-Qur'anul Karim. Allah perintahkan kita semua untuk mengikuti cahaya Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'akum minallahi nuru kitabun mubin." Sesungguhnya telah datang kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala? Nur, cahaya. Lihatlah bagaimana kehidupan masyarakat jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka saling bunuh, mereka saling baku hantam satu dengan yang lain, tidak mengenal kasih sayang. Mereka makan riba, mereka minum khamar, mereka bunuh membunuh. Bahkan karena sebab yang paling sepele sekalipun mereka berperang. Misalnya mereka mengadakan lomba balap onta, kemudian satu ada yang kalah, kemudian merasa dicurangi, kemudian mereka berperang satu dengan yang lain, bunuh-bunuhan, itu berlangsung selama 40 tahun. Tidak ada yang bisa menenangkan, tidak ada yang bisa mendamaikan mereka. Mereka membunuh, yang kuat membunuh yang lemah. Ya, tidak ada persatuan di antara mereka. Tidak ada ketentraman dalam kehidupan mereka. Itulah kehidupan jahiliyah. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada nabi-Nya yang mulia, dipelajari, diamalkan oleh para sahabat, kehidupan yang tadinya barbar, yang keras, mereka menjadi kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Allah berfirman, sesungguhnya telah datang kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala cahaya dan kitab yang terang, yang kalau kita mengambil petunjuk dari Al-Qur'anul Karim, maka kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Al-Qur'an ini Allah turunkan untuk mengeluarkan kita semua dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur." Kitab itu Al-Qur'anul Karim. Sesungguhnya kami turunkan ia kepada engkau Muhammad SAW supaya engkau mengeluarkan manusia dari berbagai macam kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Al-Qur'an juga merupakan obat dari segala penyakit yang ada dalam hati manusia. Dalam hati manusia terdapat berbagai macam penyakit, dendam, benci, iri hati, hasad, benci kepada orang, kemudian tidak menerima kebenaran, menolak kebenaran, berdusta, suka membongkar aib orang lain dan berbagai macam penyakit-penyakit yang ada dalam hati manusia.
Obatnya adalah dengan mempelajari Al-Quranul Karim. Kalau Al-Quran dipelajari dengan sebenar-benarnya, maka Al-Quran bisa menjadi obat bagi hati manusia. Allah berfirman, "Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa." Katakanlah sesungguhnya Al-Quran itu bagi orang yang beriman merupakan petunjuk dan obat. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan obat dalam ayat ini dengan kata dawa. Obat dalam bahasa Arab disebut dengan dawa, jamaknya adwiyah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan obat dalam Al-Qur'anul Karim, Allah tidak sebutkan dia sebagai obat, tapi Allah sebutkan dengan syifa, artinya kesembuhan. Arti syifa adalah kesembuhan. Kenapa? Karena kalau orang benar-benar berpegang teguh dengan Al-Qur'an ini, maka segala penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya, maka penyakit itu akan hilang dan dia akan menjadi seorang muslim yang benar-benar berakhlak dengan akhlak yang mulia. Al-Qur'anul Karim inilah kitab yang tidak dihinggapi oleh kesesatan sama sekali. Tidak bisa dirubah, tidak bisa dipalsukan, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa dirubah satu harakat pun. Kalau ada orang yang mencoba merubah satu harakat Al-Qur'an, seluruh dunia akan memprotesnya, akan mengoreksinya. Allah berfirman, "La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, tanzilu min hakimin hamid." Al-Quran itu tidak dihinggapi oleh kesesatan sama sekali, baik dari depan maupun dari belakangnya. Ia turun dari Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana dan maha terpuji. Itulah di antara beberapa sifat-sifat Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah cahaya, Al-Quran adalah petunjuk, Al-Quran adalah obat. Al-Quran tidak dihinggapi oleh kebatilan dan ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang sangat mulia dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, Al-Quran memiliki hak-hak terhadap kita. Al-Quran tidak akan memberikan hidayahnya, petunjuknya dan bimbingannya kepada kita, kecuali kalau hak-hak Al-Quran itu kita tunaikan. Di antara hak Al-Quranul Karim adalah membacanya. Membaca Al-Quranul Karim termasuk haknya yang harus kita tunaikan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Nabi SAW perintahkan kepada kita semua untuk membaca Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu seorang muslim mesti mempunyai wirid, al-wirdul yaumi, wirid harian, di mana pada waktu-waktu itu dia selalu membiasakan dirinya untuk membaca Al-Quranul Karim. Dan ada sebuah perumpamaan yang sangat indah bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Dan ada perumpamaan yang buruk bagi orang-orang yang tidak membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul lazi yaqra'ul Quran, mithlul utrujjah." Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti utrujjah. Al-utrujjah adalah satu jenis pohon yang termasuk dalam kelompok pohon jeruk. Baunya harum dan rasanya enak. Perumpamaan orang mukmin membaca Al-Quran adalah bagaikan jeruk yang baunya wangi dan rasanya enak. Dan semua orang menyukainya. Wa masalul mu'min allazi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamrah. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma. Baunya tidak ada tapi rasanya enak. Para ulama menjelaskan bahwa orang mukmin itu selalu dalam kebaikan. Orang yang membaca Al-Quran maupun orang yang tidak membaca Al-Quran. Akan tetapi orang yang membaca Al-Quran, dia memiliki kelebihan yang jauh lebih besar daripada orang mukmin yang tidak membaca Al-Quranul Karim. Kemudian, wa mathalul munafiq allazi yaqra'ul Quran kamasalir raihana. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti raihana. Raihana adalah sejenis tumbuhan. Bagaimana tumbuhan tersebut? Rihuha tayyibun wa ta'muha mur. Baunya wangi. Baunya wangi. Ini mungkin tidak ada negeri kita ya. Tanaman seperti ini. Namanya raihana. Bagaimana tumbuhannya? Ciri-cirinya kata Rasulullah SAW. Rihuha tayyib. Baunya wangi. Semerbak baunya. Tetapi begitu dicoba. Wa ta'muha mur. Dan rasanya pahit. Nah, itu perumpamaan orang munafik yang baca Al-Quran. Apakah ada orang munafik membaca Al-Quran? Ada. Orang munafik yaitu orang kafir yang menyembunyikan kekafirannya. Dia depan kita pura-pura beriman. Tapi hatinya adalah hati orang kafir. Dia mengingkari kebenaran agama Islam ini. Dia mungkin membaca Al-Quran. Mungkin dia mempelajari Al-Quran. Menghafal sekian surat dari surah-surah Al-Quran. Tetapi apa? Dia tidak beriman kepada Al-Quranul Karim. Maka baunya wangi. Karena dibaca Al-Quranul Karim. Ya, sesuatu yang mulia. Akan tetapi apa? Rasanya adalah pahit. Wa masalul munafiq allazi la yaqra'ul Quran kamasalil hanzalah. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti hanzalah. Hanzalah adalah sejenis labu yang tumbuh di padang pasir yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab Badui sebagai obat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Ta'muha mur, rasanya pahit, wala riha laha, dan tidak ada baunya. Jadi hanzalah ciri-cirinya apa? Rasanya pahit dan baunya tidak ada. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Rasulullah SAW memberikan sebuah perumpamaan yang begitu indah bagi orang yang membaca Al-Quran.
Dia seperti apa? Seperti utruja, baunya wangi, bersinar kehidupannya, bahagia kehidupannya, dan hatinya tentram. Hatinya tentram, hatinya damai, hatinya penuh dengan kebahagiaan. Kemudian membaca Al-Quran ini, Allah sediakan berbagai macam pahala yang besar bagi orang yang membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Quranul Karim, dia mendapatkan satu pahala. Dan satu pahala itu dilipat gandakan jadi 10. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wala aqulu alif lam mim harfan." Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakinna alifan harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam juga satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Andai kita membaca alif lam mim saja, maka pahala yang kita dapatkan 30. Bagaimana kalau kita membaca satu halaman, 2 halaman, 4 halaman, 1 juz dalam sehari? Bayangkan betapa banyak pahala yang insya Allah kita dapatkan kalau kita membaca Al-Quran ini dengan ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari bagaimana mengucapkannya, bagaimana mengeluarkan makhraj setiap huruf. Jangan Al-Quran dibaca menurut kebiasaan kita, tetapi ada aturannya. Ada huruf yang dibaca panjang, dibaca pendek, dibaca tebal, dibaca tipis, ada tempat berhenti, ya. Kemudian Al-Quran tidak bisa dibaca otodidak, tidak berguru, harus ada gurunya. Harus ada gurunya. Kalau tidak ada gurunya, mungkin kita salah, tidak ada yang mengoreksi, tidak ada yang membetulkan, membenarkan, meluruskan bacaan kita. Oleh sebab itu, tidak boleh membaca Al-Quran ini dengan kemauan kita sendiri, dengan otodidak. Juga tidak boleh. Otodidak tahu ya, baca saya sendiri, nggak ada gurunya. Harus berdasarkan kepada bimbingan guru, harus mengikuti arahan guru. Jangan belepotan bacaannya, ya. Jangan belepotan. Yang tasydid dibaca tasydid, yang panjang dibaca panjang, yang panjangnya 2 harakat baca panjang 2 harakat. Harus seperti itu, ya. Kalau tidak bisa melakukan ya kesalahan, namanya lahan jali, ya. Lahan jali itu kesalahan yang parah yang bisa mengubah arti Al-Quran. Ini tidak boleh dilakukan, apalagi oleh seorang santri, ya. Jadi sebaik-baik orang di antara kita adalah orang yang mempelajari Al-Quran, ya, dan mengajarkannya, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kita yang setiap hari mempelajari Al-Quran di sini, ya, bagaimana membacanya ayat demi ayat, kata demi kata, termasuk orang yang insya Allah termasuk orang yang adalah orang-orang yang terbaik. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum afdalukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik orang, seutama-utama orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Kita ini menjadi manusia terbaik kalau kita mempelajari Al-Qur'anul Karim. Kemudian hak Al-Qur'an yang kedua adalah kita senantiasa ya menghafalnya. Kita senantiasa menghafalnya. Jangan sampai ada seorang santri yang tidak hafal, ya. Jangan sampai ada seorang santri yang hanya hafal beberapa surat saja. Seorang santri mestinya dia menghafal ya sekian juz dari Al-Qur'anul Karim. Kalau bisa semuanya. Dan itu bukan suatu hal yang mustahil, bisa kita lakukan asalkan ada mujahadah, asalkan ada kesungguhan dalam menghafalnya. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar kita semua menghafal Al-Qur'an ini. Kata beliau, "Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharab." Sesungguhnya orang yang dalam dadanya tidak ada Al-Quran sama sekali, dia tidak hafal Al-Quran sama sekali. Maka bagaimana perumpamaan orang tersebut? Kal baitil kharab, seperti rumah yang sudah ditinggal lama. Ada rumah, ada penghuninya, kemudian penghuninya tersebut pergi meninggalkan rumah tersebut. Apa yang tinggal di rumah tersebut? Yang tinggal apa? Paham nggak perumpamaannya? Ada rumah, ya, kemudian rumah tersebut dikosongkan oleh penghuninya, dia pergi bertahun-tahun lamanya. Apa yang tinggal di rumah tersebut? Apa? Masa rumah doang? Ya mungkin jin, mungkin setan, mungkin makhluk-makhluk halus yang tidak nampak, astral, ya kan? Mungkin kecoa, tikus, ya kan, dan sebagainya. Ya, penuh dengan sampah. Begitulah perumpamaan orang yang tidak menghafal Al-Qur'anul Karim. Dia bagaikan suatu rumah yang kosong, yang tidak ada faedah dan manfaat di dalamnya, ya. Yang ada isinya apa? Isinya adalah sampah. Maka orang yang tidak menghafal Al-Qur'anul Karim, maka apa yang mempengaruhi dirinya? Mungkin kesesatan, mudah sekali disesatkan, mudah sekali diganggu oleh jin, mudah sekali dibodoh-bodohi oleh manusia dan sebagainya.
karena tidak ada Al-Quran yang akan membimbingnya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, ta'ahadu bil Quran. Hafal oleh kalian Al-Quran ini dan perhatikan. Ya. Fawallazi nafsi biyadihi lahu wa asyaddu tafallutan minal ibili fi uqliha. Perhatikan oleh Al-Quran, oleh kalian Al-Quran. Hafal oleh kalian Al-Quran ini. Kata Rasulullah SAW, demi Tuhan yang diriku ada dalam genggamannya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar mudah lepas dari seseorang daripada mudahnya seekor onta lepas dari tambatannya. Onta itu kata orang Arab paling susah diikat. Paling susah diikat. Diikat sebentar lepas dia, lari dan susah ditangkap lagi. Begitu juga dengan orang yang menghafal Al-Quranul Karim kemudian dia tidak memurajaahnya. Dia tidak menghafalnya. Dia hafal hari ini, dia tidak ulang-ulangi lagi. Sehingga apa? Sehingga lupa, ya. Lupa dengan Al-Quran yang mungkin kemarin, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu dihafal. Mestinya kita memurajaah, menghafal Al-Quranul Karim, kemudian memurajaahnya, diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus. Sampai kita benar-benar hafal, sebagaimana kita menghafal suratul Fatihah. Sebagaimana kita menghafal surah Al-Fatihah dan surah An-Nas. Ya. Begitu seharusnya. Al-Quran itu fis sudur, la fis sutur. Al-Quran itu harusnya dalam dada kita, bukan dalam tulisan. Ya. Tulisan tidak selalu ada bersama kita. Mushaf tidak selalu ada bersama kita. Kadang kita tidak membawa mushaf, tapi ada hafalan Al-Quran dalam dada kita. Sehingga Al-Quran tersebut bisa kita baca dalam ingatan kita. Kemudian bagi seorang santri, menghafal Al-Quran ini adalah dasar dalam menuntut ilmu agama. Dimanapun di dunia ini, selama itu sekolah Islam, mesti mewajibkan santrinya untuk menghafal Al-Quran. Apapun corak sekolahnya, aliran apapun, mereka pasti mewajibkan santrinya untuk menghafal Al-Quranul Karim. Ya. Kalau antum semuanya belajar di sekolah Islam, tidak ada hafalan Al-Qurannya, itu patut dipertanyakan. Karena Al-Quran ini adalah dasar dari hukum-hukum di dalam agama Islam. Bagaimana kita bisa menyatakan masalah ini halal kalau kita nggak hafal Al-Quran? Bagaimana kita mengatakan ini haram kalau kita nggak hafal ayat yang menerangkan keharamannya? Bagaimana kita bisa mengimami kaum muslimin dalam salat-salatnya kalau kita tidak menghafal Al-Quranul Karim? Oleh karena itu menghafal Al-Quran ini adalah suatu kewajiban bagi kita. Dan harus diperhatikan. Ya, harus diulang-ulangi. Jangan sampai kita sudah hafal kemudian lupa. Saya sudah hafal surat ini Ustaz, tapi sekarang sudah lupa. Ya, kenapa lupa? Karena tidak pernah diulang-ulang. Kata ulama, hayatul ilmi bil mudzakarati. Kehidupan ilmu itu adalah dengan dihafal, diulang-ulang. Kalau diulang-ulang, ayat yang panjang sekalipun, seperti surah Al-Baqarah ada ayat yang paling panjang. Ayatul Dain, ayat tentang hutang. 1 halaman penuh. Kalau kita mau ulang-ulangnya, insya Allah kita semua akan hafal. Maka kita harus berlomba-lomba dalam menghafal Al-Quran ini. Jangan kita, cukuplah saya 1 juz, 2 juz, 3 juz. Padahal kita bisa lebih dari itu. Bisa menghafal 10 juz, 15, 20, bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Bahkan Anda pernah dengar cerita, dan Anda saksikan videonya, seorang nenek, dia buta huruf. Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan umurnya sudah tua, lebih dari 78. Lebih dari 78 tahun. Tetapi dia bisa menamatkan Al-Quran dan menghafalnya. Ini luar biasa. Masa kita yang muda-muda, yang otaknya masih cerdas nggak bisa? Pasti bisa, asalkan ada kemauan. Tapi kalau malas, ya tidak ada yang bisa kita hafal. Al-Quran itu sudah Allah SWT mudahkan untuk dihafal, diingat, dipahami. Tetapi adakah yang mau memahaminya? Adakah yang mau menghafalnya? Mudah, asalkan ada kesungguhan. Kemudian, di antara hak Al-Quran terhadap kita adalah memahaminya. Kita bukan orang Arab. Bahkan orang Arab sekalipun, mereka wajib memahami Al-Quranul Karim itu. Padahal Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Apalagi kita yang bukan orang Arab. Bahasa Al-Quran bukan bahasa Arab. Sehingga kita tidak boleh menafsirkan Al-Quran seenak perut kita aja. Ya, seenak hati kita saja. Menurut saya begini maknanya. Apakah kita sudah mempelajari tafsirnya? Mempelajari makna yang disebutkan oleh ulama tentang suatu ayat? Apakah kita sudah merujuk kitab-kitabnya? Ini wajib bagi kita semua. Jangan sampai kita hanya hafal teksnya, tapi kita tidak paham apa yang disebutkan dalam teks tersebut. Ini jangan sampai ada seorang muslim seperti itu. Ya, rubba qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anu. Mungkin ada yang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran melaknatnya. Dia membaca perintah dari Al-Quran, perintahnya dia kerjakan. Perintahnya dia tinggalkan. Dia membaca larangan dari Al-Quran, larangan Al-Quran dia kerjakan. Kenapa sampai seperti itu? Karena dia tidak memahami apa yang dia baca. Apa yang dia baca.
Oleh sebab itu kita tidak hanya perlu menghafal, kita tidak hanya perlu mengulang-ulang Al-Qur'anul Karim, tetapi kita juga perlu untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Dipelajari di sekolah kita ada pelajari Al-Qur'anul Hadis. Itu salah satu upaya dari sekolah kita supaya kita memahami Al-Qur'anul Karim itu. Jangan sampai kita menjadi seperti burung beo. Burung beo hanya mengulang-ulang apa yang dia dengar dari orang, dia ulang-ulang. Apakah dia mengerti apa yang diucapkan? Tidak. Jangan sampai kita seperti itu. Kita harus menghafal Al-Quran, kita harus menjaga Al-Quran, kita juga harus memahami Al-Quran, dan kita harus mengamalkan Al-Quran, dan kita harus mempertahankan Al-Quran dari serangan yang begitu banyak dari musuh-musuh kufar terhadap Al-Quran ini. Ya, kita harus memahami tafsirnya. Sehingga Imam At-Tabari, Imamul Mufassirin, beliau mengatakan, inni la'ajabu mimman qara'al Qur'an walam yafham tafsirahu kaifa yatalazzazu bihi. Sesungguhnya saya begitu heran dengan orang yang membaca Al-Quran tiap hari, namun dia tidak mengerti tafsir ayat yang dia baca itu. Kata Imam At-Tabari, kaifa yatalazzazu bihi. Bagaimana dia bisa merasakan lezatnya Al-Quran itu. Oleh sebab itu antum semua tidak hanya ya sebatas menghafal saja. Saya sudah hafal sekian juz Ustaz. Saya sudah hafal juz 1, juz 2, juz 25 sampai ke belakang. Alhamdulillah. Tapi itu bukan satu-satunya kewajiban kita. Kewajiban kita yang lain adalah mengamalkan Al-Quranul Karim itu. Dan kita tidak mungkin bisa mengamalkannya kalau kita tidak mengetahui tafsirnya. Oleh sebab itu para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim, mereka tidak mengambil Al-Quran dari Rasulullah secara sekaligus. Tidak. Apakah mereka langsung mengambil Al-Quran sekaligus dari Rasulullah SAW? Tidak. Mereka menghafal 5 ayat, 10 ayat. Mereka baguskan bacaannya. Mereka pelajari bagaimana membacanya. Mereka pahami, baru mereka amalkan. Seperti itulah kehidupan seorang muslim yang ideal. Kalau hanya sebatas membaca, mungkin semuanya banyak yang bisa membacanya. Mungkin semuanya bisa membacanya. Tetapi mengamalkannya dalam kehidupan kita ini. Tiap perintah Al-Quranul Karim kita laksanakan. Tiap larangannya kita tinggalkan. Kita benarkan berita-berita dalam Al-Quranul Karim. Kisah-kisah terdahulu. Keterangan-keterangan Al-Quranul Karim tentang hari kemudian. Kita benarkan semuanya. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan. Allah perintahkan kita salat. Allah perintahkan kita berpuasa. Allah perintahkan kita berhaji. Allah perintahkan kita menunaikan zakat. Allah perintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah perintahkan kita berbuat baik kepada karib kerabat, kepada segenap manusia. Allah perintahkan kita bersabar, bertawakal, dan sebagainya. Kita kerjakan. Begitu juga dengan larangan Al-Quranul Karim. Allah larang kita melakukan kesyirikan. Allah larang kita mengingkari Rasulullah SAW. Allah larang kita semua menzalimi manusia. Allah larang kita semua berlaku curang dan sebagainya. Kita jauhi larangan Al-Quranul Karim. Baru kita bisa dikatakan sebagai seorang mukmin yang menunaikan hak Al-Quranul Karim. Tapi kalau sebatas membaca, sebatas menghafal, bukan itu satu-satunya. Bukan itu kewajiban kita satu-satunya. Betapa banyak orang yang hafal Al-Quranul Karim, tapi akhlaknya jauh dari Al-Quranul Karim. Betapa banyak orang yang mengatakan saya hafal sekian juz, 20 juz, 30 juz, tapi Al-Quranul Karim jauh dari kehidupannya. Rasulullah SAW bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah yang membela kita, atau hujjah yang mengalahkan kita semua, atau hujjah yang melawan kita semua. Tergantung sikap kita terhadap Al-Quranul Karim. Jangan sampai kita menjadi orang yang baca Al-Quranul Karim, tetapi kita semua jauh akhlaknya dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian kita semua berkewajiban untuk membela Al-Quranul Karim dari orang-orang yang mencoba merusak Al-Quranul Karim ini. Banyak sekali orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu palsu. Al-Quran itu contekan dari kitab-kitab terdahulu. Al-Quran itu adalah budaya Arab yang dipoles oleh Muhammad SAW dengan bahasa wahyu dan sebagainya. Ada yang mengatakan hukum-hukum Al-Quran tidak sesuai lagi untuk zaman sekarang. Ada yang mengatakan Al-Quranul Karim itu adalah bisikan syaitan, bisikan jin, dongeng-dongeng orang terdahulu dan sebagainya. Kita harus mempelajari ilmu yang bisa kita gunakan untuk membela Al-Quranul Karim ini. Jangan sampai kita hanya diam. Jangan sampai kita hanya melihat saja berpangku tangan. Melihat Al-Quranul Karim ini dilecehkan oleh orang lain. Jadilah kita sebagai sahibul Quran, pembela Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai ahlullah, keluarganya Allah dan orang-orang yang spesial bagi Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Allah bukan berarti Allah punya istri, punya anak, tapi maksudnya adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka menjadi orang yang dekat dengan Allah? Karena mereka orang yang mengimani Al-Quran.
menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar. Sehingga mereka disebut dengan ahlullah wa khassatuhu, orang-orang yang merupakan orang dekat dengan Allah, orang-orang yang merupakan orang-orang yang khusus, orang yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.